Siap, kata si Mak. Oke, akhirnya si Entong pun menancap gasnya dan meow. Dan ternyata terdengar suara yang meow. Gitu. Apa aja Oke, sore ini saya Abdel ditemani oleh Saya yang paling cantik di sini pastinya. Pastinya. Jenita Jana. Dan sekarang kita ada di segmen The Masker. Selamat datang di The Masker. Tepuk tangannya mana dong? Itu dong. Kita akan menghadirkan dua magician yang tentunya akan bertarung sengit di sini. Ya. Baiklah kalau begitu saya akan tampilkan. Ini dia magician yang akan sangat ditunggu-tunggu oleh para pemirsanya. Ini dia Limbat. Kang? Sebentar. Ini kita panggil Limbat. Kenapa jalannya kok pelan banget? Iya. Iya. Kenapa? Oh, lambat. Lambat. Ini lambat ya. Kang, Akang mah nggak bener. Tadi aku udah manggilin Akang Limbat. Yang datang begini gimana sih, Kang? Sebelum memulai atraksinya saya juga pengen tanya nih. Kalau Limbat itu udah identik dengan burung. Burung kakak tua. Hantu. Ini kenapa nih ular? Burungnya dimakan ular. Ada burungnya jadi ya? Iya. Oh gitu, luar Oh, biasa. itu Anda bisa ngomong? Lupa Anda bisa ngomong ya. Atraksi apa yang Atraksinya mau ditampilkan? Di sini penontonnya udah pada nggak sabar soalnya, Ya. Kang. Biasanya kalau Limbat itu selalu menampilkan atraksi yang ekstrim. Betul sekali. Misalnya menarik kereta dengan giginya. Minum mah enggak? Minum paku. Gampang. Mah? Minum paku, emang Makan. cair paku dimakan mungkin. Makan biasa, ini diminum. Oh diminum. Ya boleh. Boleh tepuk tangan untuk Master Lambat. Lambat beneran. Tapi memang sebentar Om Limbat ya. Anda ini didandanin apa aja kalau menurut saya mirip Endang Kurnia yang duit yang itu. Ganggu. Susah saya untuk mengimajinasi ya. Silakan. Ya. Oh. Itu malu kayak lagi buka puasa diem-diem gitu. Namanya atraksi harus dikasih tahu ke penonton. Iya, dibikin kayak tegang gitu loh, Kang. Tegang gitu. Iya, Tunjukin Bang dulu, ini paku. Oh. Ini Tadi- bukan paku. Ya ampun, ini mah semua orang juga mau makan begini dia. Nah, gampang takut gitu. Makan batu gitu kemil. Sekarang langsung ke peserta yang kedua. Abang hanya manggil Ini lebih Salah lagi. lebih dahsyat lagi nih. Wow. Dua orang ini. Dua orang. Dua orang magician yang sudah terbukti mumpuni. Wow. Kita panggil Dedi dan Kobuser. Pastor Dedi. Silakan. Saya Dedi. Saya Kobuze. Terpisah gitu ya. Pastor Dedi ini jenggotnya palsu ya? Mukanya yang palsu. Oh, jenggotnya beneran ya? Jenggotnya palsu juga. Oh, palsu juga. Oke. Ini Master Dedi sama Cika Jessica. kok Anda juga Kobuser. Tadi kan pantas Kobuser. dong. Kobus. Kobuze. Oh, iya. Ya memang kan ciri khasnya begitu ya Bang ya. Iya. Jadi Kobuser tuh satunya jenggotan, yang satu botak. Kalau ini dipisah gitu ya. Bisa. Kayak bakso sama kuah dipisah gitu. Iya. Saya Dedi. Saya Kobuze. Lama-lama nggak- Saya Jackie. Saya Kobuze. Saya punya topinya sini. Topi. Saya punya topi yang bisa mengeluarkan apapun yang kita minta. Oh. Ya. Sebelumnya, secara sederhana saya ingin
tunjukkan kehebatan topi. Ini berapa? Satu. Ini berapa? Satu. Hah! Wow, jadi 2. Coba ya, kalau saya... Saya Dedi. Coba Anda. Kalau saya yang nggak punya kemampuan magis ya. Silakan. Ini seberapa? 1. Nggak bisa. Butuh ilmu. Coba lagi. Coba. Susah ya? Satu. Saya request boleh? Dikira nanti kalau saya pegang ada trik-trik khusus. Ya. Saya taruh di sini. Oke. Saya boleh minta? Boleh. Eh, Anda ingin apa? ingin apa Janita? Aku pengen sepeda. Sepeda keluar dari topi gimana? Tikus. Tikus saya tikus lah. Ya, saya minta tikus. Hah? Saya minta tikus. Tikus. Tikus rumah Mau kayak tikus gitu. serius? Oh tikus ya. Baik. Dari apa? Kosong. Kosong. Saya masukkan bola pingpong ke dalam topi. Oh, Kosong. Saya takut itu beneran kalau minta apa tiba-tiba bener. Enggak. Mau minta kelenci. Kelenci. Iya. sih kali. Iya kan bahasa Betawi. Baik. Oh, Itu paling gampang yang bisa dilakukan oleh seorang magician. Mengeluarkan kelinci dari topi. Saya masukkan bola tenis. basket. Tenis. Oh? Tenis. Kok bisa gini? Iya. basket. Iya tenis ini. Baik, bola tenis. Ingin apa? Ingin. Oh. Aduh. Kayaknya mau jarang pasti diketok dulu. Lu kena ya? Kena kelinci. Kosong. Bisa ya? Benda-benda elektronik bisa Iya, nggak? atuh yang mahal-mahal kayak rumah, mobil, benda elektronik, apa kayak gitu. Lupa. Pegang, kepegang. Aku kok lupa. Iya, kepegang. Saya pun bisa mengeluarkan sesuatu dari sini. Silakan, ini asistennya. Iya. Mana? Mana? Mengeluarkan bunyi? Semua orang juga bisa, Bang. Ya elah. Ini beneran ya? Iya. Nah. Ini saya minta benda elektronik. Saya pengen home theater. Ada handphone. Nih, ya itu tuh. Pinjam Jangan, ya? punya Ya, orang Mas. jangan. Punya orang jangan dimasukin. Ya, Masukin ke situ. Punya lambat ya. siap. Saya masukkan sebuah handphone, pengen home theater. Home theater. Home theater. Wow. Wow. Home theater. Hah? Home theater ada speaker, ada gitu. Beli di toko elektronik. Banyak dong. Kita apa lagi? Enak nih gini, balik modal nih kalau begini nih. Ya. Mau nggak? Apa? Oh, mau. Sepeda. Saya Dedi. Saya Kobuze. Sepeda. Supaya ya Tadi supaya aku pengen sepeda. ya supaya nggak capek Apa? genjotnya pakai Pengen motornya, apa? sepeda motor. Oke. Sepeda Pengen motor. sepeda. Pakai sepeda tapi biar nggak capek pakai motor. Iya. Sepeda motor. Sepeda motor ya. Apalagi yang dimasuk? Oke. Ini dia, masuk. Jangan dong. 50.000. Lumayan. Itu kenapa Master Nimbat? Oh nyumbang? Kayak orang nggak diajak Master Nimbat. Master Nimbat Anda boleh loh. Pakai Gua nggak boleh ngomong. Boleh. Boleh. Nggak boleh. ngomong deh. Ini lihat. Kosong. Sepeda motor, Beda. Sepeda. Matic. Ayo Motor. sepeda. Hei, Kurang kali duitnya. Nih semua nih. Mana ada orangnya? Enggak, DP-nya kan bukan sepeda, bukan mobil. Itu aja tadi modalnya kurang, situ belum bayar. Saya kan nggak ada duit buat nombokin. Yo. saya bukan Dedi. And saya bukan Kobuze. Waduh. Jangan kemana-mana, tetap di ADC. Apa aja?
semuanya berikan tepuk tangan untuk Chandra. Berjumpa kembali dengan saya Chandra. Dan saya di sini berdiri sebagai seorang stand up comedy. Jujur sebagai seorang stand up comedy, saya ini seorang stand up comedy yang baru ya. Baru dipanggil syuting lagi. Yang berarti pada kesempatan kali ini Chandra adalah punggung. Karena Chandra is back. Chandra is back. Ya, backbone. Dan sebelum menjadi seorang stand up comedy seperti ini, saya pernah bekerja di sebuah perusahaan jasa dan transportasi. Saya pernah bekerja di bagian lapangan ya. Kebetulan itu perusahaan asing. Dan perusahaannya namanya PT Yaop. Op. Dan saya yakin ini adalah sebenarnya acara saya sendiri. Kenapa? Karena dari acaranya aja udah kelihatan kan, AADC, ada apa dengan Chandra. Ngomong-ngomong soal acara, saya punya cerita lucu nih. Awas lo nggak lucu. Saya pernah diundang ke sebuah acara oleh teman saya, ke acara Sweet 17. Teman saya namanya Bambang. Dan di acara itu, di invitation-nya dijelaskan katanya acaranya rame, meriah, full hadiah, dan penuh kejutan. Dan yang pasti katanya Chan, acaranya indoor dan full AC. Sebagai orang dan teman yang baik, saya kasih hadiah istimewa buat si Bambang. Begitu sampai ke acaranya, saya datang, saya kasih hadiah. Tapi saya agak kecewa ke pesta itu. Kenapa? Acaranya panas. Udah sejam, katanya full AC, tapi panas. Ternyata full aksesoris. Akhirnya saya pulang. Saya pulang kecewa. Saya mandi lah biar seger. Begitu saya mandi, nggak seger saya. Masih keringetan. Nyata saya mandi bola. Saya mandi bola keringetan, saya nyantai di rumah. Nggak lama teman saya, si Babang tadi ngajakin lagi tuh. Chan main yuk, kemana? Ke pasar malam. Wah ada pasar malam? Iya, kata dia. Kita nonton komedi biar kamu terhibur. Tadi kan udah kecewa ya. Ah enggak, lu bohong katanya. Bener, nonton komedi, lucu acaranya. Saya nonton komedi nggak ada lucu-lucunya. Terus? Nyata si Bambang ngajak saya nonton komedi puter. Saya pulang kecewa lagi kan sama si Bambang. Akhirnya saya tidur. Terima kasih, nama saya Chandra. Chandra, sekarang kita mau mainin jok kodian. Dulu siapa nih? Siapa Siapa dulu? dulu? Dulu siapa dulu orang? Dulu bayi. Seorang pemuda Arab, dia berjualan tekstil atau kain. Seperti biasa kalau seorang penjual pasti ingin produknya laku. Pasti dong. Itu belum pasti. Ya. Dan dengan berbagai macam cara dia itu mencoba menarik para pembelinya. Dia tulis di depan warungnya, warung tekstil ini, semua tekstil di sini dijamin tidak luntur. Semua tekstil ini dijamin tidak luntur. Gitu. Wah, semuanya itu berbondong-bondong. Iya. Berbondong-bondong untuk membeli tekstil tersebut. Habis dalam waktu sekejap. Pulang tuh para pembelinya. Besoknya berbondong-bondong lagi pembeli datang. Tapi nggak mau beli. Nah, mau protes. Tapi semua dengan emosi. Karena ternyata ada ketidaksesuaian dengan janji dari penjual. Wah, Ternyata tekstil yang dibeli semuanya luntur. lo. Kok bisa itu lo? Dia gedor-gedor deh. Dor. Itu ngetok. Dok. Keluar lo, katanya gitu. Nah. Taunya salah satu pembeli di situ nemu bel tadi. Tahu gitu kita nggak usah gedor, kita bel. Pingkong. Keluar itu si pemuda Arab. Ya. Ada apa ini? Ini saya mau protes. Tukang bohong lo, kata gitu. Ya. Diskon saya emang bener dapat diskon, tapi ini kualitasnya nggak bener. Kan di sini dibilang dijamin tidak luntur. Ini pada luntur semua. Ente nggak bener, ente nifu.
Anda bohong. Gitu. Antum tenang. Anak orang Arab. Orang Arab. Kalau orang Arab baca dari kanan ke kiri. Ini tulisannya apa? Jadi Batak ini. Gue juga merasa kenapa jadi Arab kebatak-batakan. Ya. Harus dibaca dari kanan ke kiri. Kalau dijamin tidak luntur, kalau di Arab berarti luntur tidak dijamin. Siapa ini? Oh, Di sebuah sidang ada hakim, terdakwa, pengacara, pembela, penonton, semuanya ada. oh nggak ada kalau penonton. Ada yang di belakang. Itu bukan penonton. Pengunjung kan nonton. Oh, belum tentu ada yang ketiduran. Ini kasusnya kasus pembunuhan dengan pemberatan. Nggak ada itu. Ada sidangnya ada. Ini baru bikin dia. Iya. Ada. Hakim nanya langsung. Nah, hakim nanya ke jaksa. Hakim biar jangan diselai. Iya. Hakim nanya langsung ke terdakwa. Saudara terdakwa, Budi. Benar Anda mengenal dengan saudara Tommy? Kata? Kata hakim. Kata hakim. Hakim. Kata Budi kenal karena tak kenal sama kata saya. Kenal, yang mulia. Apakah Anda benar meminjam motor saudara Tommy tadi. Tommy? Kayaknya hakim mah nggak nanya begini ya. Ini Iya. ini yang pengacara sama jaksa. Ini dia lagi interogasi namanya ini kayak Iya. gini. Ini kayak kalau Lo berdasarkan nggak pernah disidang bukti. sih. Benar Pak Hakim, benar. Kemudian langsung Tommy saja. ada apa? Kemudian langsung saja. Pak Hakim, Bapak jangan ganggu-ganggu dong. Enggak dulu lu tenang dulu. Tenang dulu. Saya kalau pelan digangguin. Ini ingat. Ya. Kang Abdel, Kang Denny saya ingatkan. Mengganggu persidangan ini contempt of court. Ini bisa dikenakan pasal. Iya. Hati-hati loh. Hati-hati loh. Iya. Aku sih nggak gangguin. Kemudian si saudara Budi, apakah pada saat kejadian Siapa saudara sih yang di... Budi? Tapi kan pasti ada saudaranya, saudara Budi. Pada saat kejadian itu, Anda berada di dekat Tommy? Benar yang mulia. Ya. Sampai akhirnya baik. Sekarang putusan sidang. Lah, sama jaksa belum sama pengacara Ini belum. sebulan mau diceritain sebulan. Sebulan kasusnya. Budi masih ketawa-ketawa tuh. Masih ketawa. Baik. Putusan sidang. Dengan menimbang, Berapa kilo? memperhatikan, mendengar, dan memutuskan. Hal yang memberatkan adalah selama persidangan, Budi selalu tertawa. Maka saya putuskan, saudara Budi dihukum 20 tahun penjara. Wah, Budi ketawa. Hei, Budi, Apa? kamu dihukum 20 tahun penjara, kenapa kamu malah ketawa terbahak-bahak? Pak Hakim, saya bukan Budi, saya Maman. Oh, nggak ada yang benar semua nih. Sandra tenang ya, semuanya juga tenang karena kita akan undang ini berikutnya. Ini Joko Dian juga, tapi yang mau menyampaikan wanita cantik. Kita sambut Jenita. Janet! Bingung ya kalau disuruh nyerita karena cerita hidupku tuh panjang banget dan menyedihkan. Dan tapi kadang-kadang banyak lucunya gitu ya. Aku mau cerita yang lucunya aja deh. Ayah, alah. Awas kalau nggak ketawa. Aku punya teman namanya si Entong, dia anak gaul Jakarta banget pokoknya, gile. Dia punya uang banyak. Terus pas dia dapat uang dari orang tuanya ternyata apa yang dia beli? Dia membeli motor sport. Oh, motor olahraga. Oh iya benar, motor yang olahraga. Itu yang duduknya gini loh. Jadi kalau misalnya dibonceng pakai motor itu, si Entong itu mengharap banyak polisi tidur gitu. Tidur. Biar bisa gitu. Wow. Ya kan,
Sintong tuh ceritanya lagi cari perhatian cewek-cewek cantik di Jakarta. Motornya tuh di depan rumah, dia manasin motor sambil digas-gas. Wew, 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 wew gitu. Kucing dong itu. Kucing ya? Meow. Ya bunyinya Kucing mau gimana? kawin tuh gitu. Wow. Ternyata setelah setengah jam kemudian, dari kejauhan Sintong udah pasang badan, dia pengen cari perhatian cewek itu. Dekat, kulit putih. Ternyata rambutnya pun putih. Ternyata emaknya yang datang. Luar biasa Namanya sekali. seksi. Emaknya Dari seksi jauh dari kan tadi. kejauhan. Oh, dari kejauhan. Dari kejauhan. Dari kejauhan belokan lagi, jadi belum kelihatan. Datanglah si emak memaksa. Tong, emak tadi dengar dari warung, Tong. Lu punya motor baru, emak mau dong diboncengin pakai motor sport itu katanya. Kata? Mau diajak ngebut. Kata si emak, namanya Mak Odah. Si Mak Odah pokoknya maksa sampai hampir guling-guling di bawah, pokoknya maksa. Pokoknya nggak mau Entong, emak pengen diboncengin. Ya akhirnya si Entong terpaksa harus ngebonceng emaknya dengan motor yang ngebut itu. Ah. Walaupun perasaannya mungkin dia juga takut si emaknya jatuh, ya namanya juga emak-emak ya kan. Kalau nggak jatuh ntar kulitnya nanti takut ke bawah angin gitu Ya. kan. Nah, si Entong akhirnya terpaksa sambil ngewanti-wanti nih si emak. Ya udah deh mak, kalau emak pengen nyobain dibonceng Entong. Tapi penting nih mak, kalau mau dibonceng Entong, emak harus pegang sekenceng-kencengnya biar nggak jatuh. Akhirnya si Entong angkat motornya, si emak pun naik. Dan si emak pun tadi bilangnya pegang sekenceng-kencengnya. Iya. Udah mas siap? Siap, kata si emak. Oke, akhirnya si Entong pun menancap gasnya dan wow, gitu. Dan ternyata terdengar suara yang wow, gitu. Ditebuk, wow, gitu ya. Nah, Terus? padahal si emak udah ngikutin instruksinya si Entong. Udah pegangan. Iya, mak, kenapa mak? Gitu. Si Jatuh. emak sudah terguling di bawah. Ya, Mak, kunaon mak? Gitu, karena dia orang Sunda. ya. Wah, Tong lu nggak bener lu Tong. Katanya lu ngasih tau emak nggak bener. Lah, tadi kan Tong bilang, emak harus pegang sekenceng-kencengnya. Ya. Langsung si emaknya ngambek. Elu. Jadi mama nggak enak ya. Elu Tong ya. Emak ini udah ngikutin, lu nggak lihat tadi emak pegang sekenceng-kencengnya. Sintong bilang, kok emak bisa jatuh? Emang, salah. Tadi emak megang apa? Tadi kan lu bilang emak harus pegang sekenceng-kencengnya. Ya udah, emak pegang sekenceng-kencengnya tuh pagar rumah. Jadi dia pegang pagar rumah. Oke, tepuk tangan buat Jenny Tajane.